Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lulusita dengan NPM 21170211113 dari kelas Biologi A angkatan 21. Di sini saya akan menyampaikan presentasi terkait penugasan mata kuliah evolusi. Topik yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu Extinction and Radiation. Kepunahan dan radiasi. Pada bab ini kita akan membahas mengenai dua faktor yang mengatur keragaman dalam catatan fosil kepunahan dan radiasi. Ketika radiasi meningkat, maka kepunahan akan menurun, sehingga terciptanya keragaman kehidupan. Interaksi antara dua proses itu menjelaskan banyak hal sejarah keanekaragaman hayati yang telah terjadi. Kita mulai dengan melihat keadaan di mana radiasi adaptif terjadi. Kemudian, melihat tingkat kepunahan sejak Kambrium, dan kita bisa melihat bahwa tingkat kepunahan telah meningkat selama kepunahan massal terjadi pada suatu abad tertentu. Penyebab kepunahan massal telah banyak dipelajari. Kita bisa melihat buktinya dari dampak asteroid pada zaman Kretaseus. Melihat bukti statistik bahwa penyebab kepunahan massal tidak berbeda dari kepunahan lainnya, bahwa tingkat kepunahan sama sekali tidak sesuai dengan kekuatan hukum alam yang sama. Kepunahan dan radiasi. Pada bab ini kita akan membahas mengenai dua faktor yang mengatur keragaman dalam catatan fosil kepunahan dan radiasi. Ketika radiasi meningkat, maka kepunahan akan menurun, sehingga terciptanya keragaman kehidupan. Interaksi antara dua proses itu menjelaskan banyak hal sejarah keanekaragaman hayati yang telah terjadi. Kita mulai dengan melihat keadaan di mana radiasi adaptif terjadi. Kemudian, melihat tingkat kepunahan sejak Kambrium, dan kita bisa melihat bahwa tingkat kepunahan telah meningkat selama kepunahan massal terjadi pada suatu abad tertentu. Penyebab kepunahan massal telah banyak dipelajari. Kita bisa melihat buktinya dari dampak asteroid pada zaman Kretaseus. Melihat bukti statistik bahwa penyebab kepunahan massal tidak berbeda dari kepunahan lainnya, bahwa tingkat kepunahan sama sekali tidak sesuai dengan kekuatan hukum alam yang sama. Apesiasi dan spesies. Jumlah spesies dalam takson meningkat selama fase radiasi adaptif. Keragaman kehidupan melalui waktu mencerminkan tingkat kehilangan dan perolehan bentuk kehidupan baru. Melalui beberapa topik, diantaranya yang pertama, hilangnya spesies adalah dengan kepunahan. Yang kedua, perolehan spesies adalah dengan spesiasi. Yang ketiga, tingkat spesiasi melebihi tingkat kepunahan takson, sehingga keanekaragamannya meningkat. Yang keempat, ketika tingkat kepunahan melebihi tingkat spesiasi, maka keanekaragamannya akan menurun. Kita bisa melihat pada periode ketika jumlah spesiasi dalam takson meningkat selama adaptif radiasi berlangsung. Radiasi adaptif. Radiasi adaptif atau sering juga disebut dengan radiasi, berarti kecil kemungkinan jumlah spesies leluhur dalam satu takson berdiversifikasi menjadi lebih banyak keturunan spesiesnya, menempati relung ekologi yang luas. Radiasi adaptif dapat terjadi pada semua tingkat taksonomi dan pada semua skala geografis. Dalam arti, perkembangbiakan kehidupan di bumi ini berasal dari asal-usul kehidupan hingga saat ini merupakan radiasi adaptif skala terbesar. Namun, radiasi adaptif sangat jelas ketika terjadi secara reaksi kelompok taksonomi kecil di wilayah geografis yang terbatas. Radiasi adaptif juga dapat dilihat di wilayah geografis yang lebih luas. Radiasi terjadi dalam beberapa keadaan. Yang pertama, kolonisasi daerah baru di mana tidak adanya pesaing. Contohnya pada radiasi lalat buah, kadal, dan kutilang di rantai pulau. Semuanya terjadi setelah spesies leluhur menjajah daerah masing-masing. Yang kedua, kepunahan pesaing. Radiasi mamalia mengikuti kepunahan dinosaurus.
Kepunahan dinosaurus mengosongkan ruang ekologi yang kemudian ditempati oleh mamalia. Dalam kepunahan pesaing, contohnya yaitu pada kepunahan dinosaurus yang digantikan oleh mamalia. Yang ketiga, pengganti pesaing. Dalam satu takson dapat memancar jika secara adaptif lebih unggul dari para pesaingnya. Takson yang lebih tinggi akan mengambil alih dari yang lebih rendah, kemudian akan didorong hingga punah. Takson superior mungkin menjadi superior karena perubahan lingkungan, atau karena berevolusi menjadi adaptif yang baru yang lebih unggul. Yang keempat, terobosan adaptif. Dalam takson yang mengembangkan adaptif baru, yang kemungkinannya untuk keluar dari bersaing dengan takson lain atau memungkinkannya mengeksploitasi sebelumnya sumber daya yang belum dieksploitasi. Contohnya pada bagaimana tumbuhan dan hewan menjajah tanah saat mereka berevolusi satu set yang sesuai pada adaptif yang terjadi. Hipotesis Mark Ridley, yaitu terkait satu hipotesis yang mengusulkan bahwa predator mengembangkan keterampilan yang meningkat sehingga membuat kerangka yang lebih keras. Maka demikian, radiasi dapat menjadi contoh penggantian suatu keadaan. Radiasi hewan dengan bagian keras mungkin telah terjadi saat mereka menggantikan pendahulunya yang bertubuh lunak. Radiasi adaptif dapat dipahami dalam prinsip divergensi Darwin. Darwin tertarik pada mengapa evolusi biasanya menunjukkan perbedaan tinggi pola seperti pohon. Dia menjelaskan polanya dengan kompetisi. Bentuk yang lebih mirip akan bersaing lebih kuat daripada bentuk yang kurang mirip, yang cenderung mendorong spesies terpisah selama evolusi. Spesies menyimpang untuk menghindari sebuah persaingan dan terjadinya evolusi kembali.